Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahman Arifin SCMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SCMM selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Bapak Pira Adi Brata Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2. Yang kami hormati Ibu Nelly Amalia SCMM pemateri kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021 yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada siang hari ini. Mohon perhatian, peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi, dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, opening speech. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, tanya jawab. Kelima, penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang kelima ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu opening speech oleh Bapak Wira Adi Brata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2. Tanpa mengurangi rasa hormat, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Naif, Mas Nafis, terima kasih banyak waktunya. Ibu Naili, Amalia, Ibu terima kasih banyak waktu yang diberikan kepada kami untuk masuk sebentar di SPM lanjutan ya Ibu. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman SPM. Ini silau ya, sebentar saya cari posisi yang nggak silau. Oke. Nah, terima kasih karena sudah bersusah payah teman-teman bekerja sama untuk bisa mendorong terlaksananya praktikum pasar modal yang kita kemas dengan Sekolah Pasar Modal. Saya sharing sedikit terkait beberapa materi yang kemarin tuh sempat nggak kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa kita bahas sebentar saja, ini karena kemarin itu adalah pasar modal syariah yang kita juga belum bahas secara rinci. Nah, mungkin ini nanti akan kita bahas secara diskusi lebih lanjut ketika nanti kita ada kesempatan yang lain ya teman-teman ya. Jadi pasar modal syariah itu sebenarnya sama dengan pasar modal yang ada di berjalan sekarang gitu ya. Jadi tidak ada dua pasar, satu pasar syariah, satu konvensional itu nggak ada. Jadi pasarnya cuma satu. Hanya bedanya adalah yang diperdagangkan di pasar modal syariah ini adalah saham-saham yang syariah, sedangkan kalau yang umum itu pasar modal konvensional. Jadi ibaratnya seperti ini. Mas Nafis kemudian sama Mas Surya itu datang ke hypermart gitu ya, ke supermarket membeli susu sama membeli beras gitu. Nah, kemudian produk itu adalah produk syariah karena tidak dianggap melanggar syariat Islam. Nah, kemudian saya datang, itu saya membeli rokok, teman-teman, di supermarket yang sama. Nah, supermarketnya sama. Saya dengan Mas Nafi sama Mas Surya tadi itu sama-sama datang satu supermarket. Cuma yang bedanya adalah yang dibeli sama Mas Nafis itu adalah susu, yang dibeli sama Mas Surya
itu adalah gula misalnya. Jadi itu yang dibeli adalah produk syariah. Nah, sedangkan saya belinya rokok gitu. Nah, saya tidak membeli produk syariah di perusahaan di pasar tersebut. Nah, kemudian pada waktu itu kan pasar modal kita ini banyak dicibirin karena banyak yang mengira bahwa pasar modal ini tempat judi, pasar modal ini nggak syariah, pasar modal ini tempat maksiat seperti itu. Nah, akhirnya Bursa Efek Indonesia kemudian melakukan upaya menjelaskan kepada masyarakat luas, tapi tidak berhasil kalau misalnya bursa itu sendirian gitu. Akhirnya menggandeng Majelis Ulama Indonesia yang memang tugasnya adalah untuk memberikan fatwa halal gitu ya. Nah, itu dikaji terus tuh. Cukup lama kajian dari MUI itu cukup lama kita menjelaskan mempresentasikan pasar modal seperti ini dan akhirnya Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa bahwa loh ini pasarnya udah syariah, mekanismenya udah syariah, coba lihat. Kalian di situ ada jual Indofood, kalian jual ada Sido Muncul, kalian juga di situ ada jual BCA misalnya. Harganya sudah ada di situ, transparansinya dapat, harganya udah ada. Jadi bukan membeli kucing dalam karung. Kemudian yang kedua adalah barangnya juga jelas. Kita sebelum membeli barang kita bisa lihat, diperbolehkan lihat, bahkan kalau bisa diwajibkan melihat fundamental perusahaannya. Laporan keuangannya bagus nggak? Perusahaan ini prospek apa enggak? Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangannya yang sudah diaudit pula gitu. Nah, kemudian transaksinya akadnya jual belinya jelas gitu. Ini ada jual beli. Jadi tidak ada menyimpan uang di situ kemudian ada ribanya, itu nggak ada gitu di pasar modal. Jadi mekanisme transaksinya udah sesuai syariah banget nih kata MUI gitu. Cuma tidak semua barang yang dijual di pasar modal itu syariah. Seperti itu. Apa itu? Jadi contohnya kalau misalnya tadi ya, metode penawarannya pun juga sudah menggunakan kayak lelang gitu ya, kayak lelang berkesinambungan gitu. Kalau yang bahasa di fikihnya itu bai al-musyawamah gitu. Itu adalah tawar-menawar gitu, tidak ada yang rugikan nanti karena harga yang ada itu adalah deal antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada paksaan di situ. Objek transaksinya kemudian kepemilikan saham syariah, ini investor syariah melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, di mana terdapat 14 jenis transaksi syariah dalam fatwa nomor 80. Itu artinya ada transaksi yang tidak syariah. Apa itu? Hutang. Jadi di pasar modal itu boleh kita membeli pasar itu menggunakan hutang, tapi itu menurut MUI itu nggak boleh, itu nggak syariah. Jadi kalau kalian mau beli saham yang syariah, nggak boleh hutang. Harus menggunakan dana di kantong kita. Nah, ada tiga syarat yang dikedepankan oleh Majelis Ulama Indonesia dari 478 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu lebih dari 50%-nya syariah karena menggunakan untuk melakukan screening itu ada tiga hal. Satu, perusahaan tersebut ya, perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa itu bisnisnya atau produknya atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut itu tidak boleh melanggar syariat Islam. Tidak boleh melanggar syariat Islam. Contohnya nih teman-teman, ada pabrik kertas yang dia memproduksi kertas ya, dia memproduksi kertas itu kan bahan bakunya dari kayu ya. Kertas begini kan ini bahan bakunya dari kayu. Bahan bakunya syariah, selama itu legal, dilihat dokumennya legal, oke, diolah menjadi kertas, dijual dalam bentuk kertas. Nah itu produknya syariah, tidak melanggar syariat Islam nih, si perusahaan ABC ini. Kita membuat contoh perusahaan ABC. Tapi syaratnya bukan hanya produknya saja yang syariah. MUI setelah melihat bahwa syaratnya pertama lolos syariah gitu ya. Nah itu ada persyaratan kedua, yaitu rasio utang yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak boleh lebih dari 45% dari total asetnya. Jadi perusahaan tadi boleh utang, tapi secara keseluruhan tidak boleh melebihi 45% utangnya dari total aset. Apa alasan MUI untuk membatasi perusahaan memiliki utang tidak boleh lebih dari 45%? Bahaya
Kalau perusahaan itu nanti utangnya banyak, ya, utangnya banyak, kemudian tidak bisa membayar, siapa yang dirugikan? Investornya. Investornya akan dirugikan di situ. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa selain produk yang syariah harus juga dikelola dengan rasio utang yang bagus juga. Jadi dikasih toleransi 45%. Nah, ternyata si pabrik kertas tadi setelah diaudit, diperiksa oleh OJK, oh ternyata laporan keuangannya utangnya cuma 20% gitu. Oke, lolos. Nah, babak ketiga ini adalah finalnya, ya, finalnya lolos apa enggak itu tergantung dari pendapatan non halal. Jadi ada syarat ketiga yaitu si MUI tadi menyampaikan kalau produknya sudah syariah, kemudian laporan keuangannya juga sudah syariah, artinya hutangnya tidak boleh lebih dari 45%, pendapatannya itu boleh tidak halal tapi hanya 10%. Ada batas toleransi, yaitu tidak boleh lebih memiliki pendapatan non halal itu lebih dari 10% dari total pendapatan. Jadi kalau pendapatannya itu 1 bulan itu 500 miliar gitu ya, ya itu nggak boleh 10% dari 50 juta apa 500 juta itu nggak boleh. Maksimal 500 juta gitu yang non halalnya. Non halal itu dari mana? Bisa dari riba, ya, bisa kemudian dari penjualan-penjualan yang mendukung kegiatan lain gitu ya. Kenapa kok nggak 100% aja Pak? MUI kok tanggung amat, 10% masih bisa dosa dong di situ gitu. Jadi ini adalah upaya kita menuju kepada kebaikan gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba di industri kita itu harus 100% syariah gitu. Itu membutuhkan proses teman-teman. Jadi kasih pelan toleransi 10% itu udah bagus banget. Cuma 10% gitu ya. Siapa tahu nanti ke depan sudah dikaji, oh ternyata semua infrastruktur di Indonesia bisa sesuai syariah, itu bisa ditingkatkan lagi toleransi menjadi 5%. Nah, contoh lagi tadi, begitu perusahaan kertas tadi memproduksi kertas sudah sesuai syariah, masuk ke laporan keuangan ternyata juga utangnya cuma 20% masih syariah, setelah masuk kepada rasio pendapatan, perusahaan kertas tadi, setelah dicek ternyata kertas tadi dijual kepada pabrik rokok. Nah, pendapatan perusahaan kertas tadi itu banyak sekali dari pabrik rokok karena dia mensuplai. Sedangkan rokok itu adalah produk yang tidak syariah. Nah, perusahaan tadi itu tidak syariah, teman-teman. Jadi meskipun produknya syariah, laporan keuangannya syariah, tapi ternyata pendapatan non halalnya itu lebih dari 10%, itu tidak syariah. Nah, itu yang teman-teman tentang saham-saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Satu lagi terkait dengan pertumbuhan atau sektor yang kemarin lagi booming di pasar modal kita. Ini teman-teman. Kita kemarin belum sempat bahas sampai sini ya. Jadi di pasar modal itu kan ada 470 lebih perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sektornya tuh ada yang mirip-mirip tuh. Ada yang pertambangan, ada yang finansial, ada yang agriculture gitu ya. Ada yang tentang kesehatan dan lain-lain. Itu kita kelompokkan. Kita kelompokkan per sektor gitu. Nah, kenapa kok Bursa Efek Indonesia mengelompokkan itu? Supaya masyarakat itu kalau membeli saham itu sektor apa dulu yang lagi naik, kemudian dia beli sahamnya yang paling bagus di dalam sektor itu sendiri. Jadi di kotak-kotakan gitu loh, supaya kita memudahkan masyarakat untuk menggunakan informasi. Contohnya kemarin ini kalau kita lihat nih, yang lain itu kan kita lihat warna biru tuh teman-teman. Yang warna biru itu naiknya kenceng banget, gitu. Yang lain warna ungu pada slow gitu ya, merah, kuning juga pada slow gitu. Nah yang biru muda ini kenapa kok bisa naik? Kita cek. Ternyata itu adalah IDX teknologi. Jadi itu adalah sektor teknologi yang 2020 sampai 2021 kemarin tuh naiknya kenceng-kenceng banget saham-sahamnya. Kenapa ya kok teknologi itu pada kenceng kemarin? Jadi euforia tentang digital itu kemarin 2020 akhir sampai 2021 awal itu sangat kenceng gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa bisnis masa depan adalah bisnis yang digital.
Gitu. Akhirnya mereka membeli saham yang berbau digital tersebut. Hukum di pasar itu ketika banyak permintaan, harganya akan naik. Nah, padahal di pasar modal itu kita sangat dinamis sekali gitu. Artinya ada kabar atau ada persepsi seperti itu aja bisa menggerakkan pasar. Bayangin teman-teman. Itu kita baru melihat bahwa menganalisa, wah ini prospeknya bagus. Lihat dari mana? Ya semua sekarang serba digital gitu. Orang pada beli. Belum tentu fundamental dari perusahaan yang bagus itu, yang naik itu bagus. Nah, makanya ketika teman-teman nanti, ya, ini kan sebentar lagi kita mau melakukan pembelian saham rame-rame juga, gitu ya, nanti di sesi berikutnya. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu dulu nih saham apa yang mau kita beli. Kita kenal sama perusahaan itu. Oh, saya tahu nih perusahaan A, ini produksinya begini, produknya ini. Produk ini kalau misalnya masih 5-10 tahun ke depan masih oke, karena orang membutuhkan produk ini. Setelah itu masuk ke laporan keuangannya. Terus nanti lihat chartnya, pola chart yang sebentar lagi nanti akan dibahas sama Ibu Laili ya, Ibu Naili tentang chart yang finance di aplikasi yang lain. Nah, kenapa perlu kita melihat latar belakang atau histori ya dari saham itu? Karena para analis itu, technical analysis khususnya, mereka percaya bahwa pola yang terjadi dalam sebuah saham itu potensial sekali akan terulang di kemudian hari. Dengan disertai beberapa informasi yang mendukung terjadinya pola tersebut. Nah, jadi teman-teman beruntung sekali teman-teman itu mendapat kesempatan ya di FEBI. Nggak semua kampus itu bisa menyediakan full 1 semester ini untuk melakukan diskusi sampai dengan benar-benar paham. Saya ingat sekali setahun yang lalu mungkin ya, setahun setengah yang lalu, itu kakak tingkat kalian itu kita membeli saham BRI Syariah perdana pada waktu itu. BRI Syariah kita beli rame-rame untuk meyakinkan teman-teman di IAIN, waktu itu namanya masih IAIN, sekarang sudah menjadi UIN, Raden Mas Said. Saya sampai minta tolong kepala cabangnya BRI Syariah kemarin, Pak Jimmy ikut saya yuk, saya ajak ke IAIN ngobrol, sampaikan itu prospek seperti apa Pak BRI Syariah, pada ditanya. Prospeknya bagus begini. Nah, ternyata benar. Ketika kemarin itu pemerintah itu menggabungkan antara BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ya, menjadi BSI ya. 3 perusahaan itu modalnya jadi satu, jadi gede banget. Dan sahamnya tuh naiknya kencang banget. Jadi kakak tingkat kalian yang mungkin setahun setengah di atas kalian itu sekarang kalau mereka nggak jual sahamnya BRI ya pada waktu itu, BRI Syariah, mereka untungnya udah lumayan banget tuh cuannya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang kemarin belum sempat kita bahas. Silahkan nanti dicatat apa yang masih bingung, karena kita masih ada kesempatan buat ketemu beberapa session ya. Nanti kita ada juga tim Ellen May juga, ada juga dari IPOT lagi gitu, bareng sama IDX juga kita akan membahas. Silahkan teman-teman sekarang mengikuti kegiatan rangkaian yang sangat bagus ini. Tulis apa yang kalian nggak tahu gitu, jangan sampai tulisan yang nggak tahu itu kalian simpen, karena pertanyaan yang kalian simpen itu nggak akan menemukan jawaban sendiri gitu. Jadi mendingan kalian tulis apa yang nggak tahu, kemudian besok ditanyakan ketika ada kesempatan. Baik, mungkin sekian dari saya, Bu Naili. Sekali lagi terima kasih, dan buat teman-teman KSPM ya, terima kasih sekali. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Muhammad Nafis. Silahkan, Mas Nafis. Baik, terima kasih kepada Bapak Wira atas waktunya. Dan berhubung Bapak Wira setelah ini ada agenda, disilakan jika ingin meninggalkan Zoom. Rangkaian acaranya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira ya.
Salam kenal bagi saya, Pak. Oke, Bu. Salam kenal juga. Iya. Terima kasih banyak. Saya izin pamit, Bu. Oke, monggo, Pak. Terima kasih atas sharing-nya, ya, Pak. Menginjak acara ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Nelly Amalia, SEMM, yang akan membahas tentang pengenalan aplikasi Chart Nexus dan Yahoo Finance. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Mas Nafis atas pemberian kesempatannya. Oke, saya rasa ini tadi cukup menarik ya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Wira tadi mengenai pandangan kita saham syariah. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi benar yang dikatakan Pak Wira gitu ya. Jadi mungkin dari kakak tingkat teman-teman semua, saya sudah ngajar di FEBI mulai semester kemarin gitu ya. Semester kemarin itu saya juga sudah ngajar semester 5 kayaknya, kalau nggak salah, mengenai pasar modal itu. Pasar modal itu ada mata kuliah, bukan yang di ini ya, bukan praktikum ya, bukan praktikum, tapi mata kuliah pasar modal itu ada. Nah, di situ banyak banget ya, banyak banget mahasiswa MBS yang beli pada BRIS gitu ya, BRIS di akhir tahun 2020 ya, akhir tahun 2020 saya ketemu kakak tingkat teman-teman semua itu berarti sekitaran bulan Februari Maret ya, Februari atau Maret 2021 ini awal. Nah, saya tanya cuan yang terbesar apa gitu ya. Saya Bu, BRIS gitu, berapa untungnya? Waktu itu baru dari Desember ke Maret atau Februari, saya lupa ya. Itu sudah cuan sekitar 200%-an lebih gitu. Itu gede banget ya, 200% lebih itu gede banget ya. Jadi mereka hanya belinya merasa apa ya? Merasa wah kok aku hanya beli satu tok gitu ya, satu lot aja, satu lot tapi untungnya udah 200% lebih gitu. Nah, itu luar biasa bagi saya, permulaan yang luar biasa. Oke teman-teman, mungkin awal kali ini ya, saya pengen melakukan perkenalan terlebih dahulu mungkin kali ya, biar bagaimanapun kalau kita nggak kenal nggak sayang gitu katanya. Oke. Sudah muncul ya, Mas? Share screen saya. Masih loading, Bu. Ya, sebentar. Sudah, Bu. Sudah. Oke, perkenalkan nama saya Naili Amalia. Ya. Saya lahir di Jepara 25 Maret 1996. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Untuk alamat saya masih berada di Jepara gitu ya. Tetapi setelah akhir tahun 2020 saya berdomisili di Mojosongo Jabres ini ya. Dekat Surakarta sih. Ya jauh, kalau ke UIN itu sekitar 30 menitan ya, sekitar 30 menit sampai 40 menit. Ya, ini ada nomor handphone saya, teman-teman. Jadi ketika ada yang mau tanya, sharing, boleh WA saya, insya Allah sebisa mungkin saya akan jawab, saya akan respon seperti itu. Untuk status saya sudah berkeluarga. Oke, untuk riwayat pendidikan, jadi dulu saya kuliah di UMS ya, dekat dengan UIN sana. Di UMS di tahun 2014 sampai 2018, lalu saya lanjut S2 di Universitas Diponegoro Semarang gitu ya. Lalu di awal tahun saya diberi kesempatan untuk join dalam UIN Surakarta.
Ya, ini memang basic saya ya, dari S1 itu saya mengambil manajemen di konsentrasi keuangan, dan basic saya itu emang tertarik dengan yang namanya pasar modal, utamanya saham gitu ya. Saya itu kepo gitu. Apa sih saham itu? Kalau orang mengatakan saya itu kuliah di ekonomi, tapi kalau nggak ngerti saham itu kayak bagaikan masakan itu tanpa garam gitu ya, tanpa garam. Jadi kurang greget gitu ya. Kita kuliahnya kurang greget gitu. Nah, setidaknya walaupun Anda nggak tertarik nggak masalah gitu ya. Karena tertarik mau ikut atau tidak itu pilihan gitu ya. Itu sebuah pilihan. Yang penting kita memberi apa? Memberi edukasi, kalian paham, kalian ngerti. Ketika nanti kalau teman-teman berkuar-kuar di luar, kuliahnya di mana? Di UIN. Jurusannya apa? Manajemen ekonomi gitu ya. Ekonomi manajemen. Nah, nanti kalau orang-orang tanya mengenai saham, mengenai ini semua yang berkaitan dengan investasi digital, kalau Anda nggak tahu, setidaknya tahu saja gitu ya. Setidaknya tahu aja itu sudah memberi jawaban gitu. Oh iya, benar-benar kuliah. Tapi kalau ditanya nggak tahu berkaitan dengan ekonomi yang saat ini gitu ya, kan lucu gitu. Itu akan menjadi pertanyaan orang-orang. Nah, ini ada beberapa karya tulis ilmiah saya yang berkaitan dengan pasar modal gitu ya, pasar modal. Jadi saya senang nulis dari S1 gitu. S1 yang berkaitan tidak jauh dari bagaimana analisis investasi, pembentukan portofolio dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di awal tahun 2020 ya, terjadinya corona gitu ya. Terjadi corona, terus saya itu agak jenuh gitu ya. Jenuh, terus iseng-iseng bikin artikel. Ya nggak jauh-jauh juga berkaitan dengan pasar modal, bisnis, saya seling-selingi dengan bisnis, dan perekonomian secara makro seperti itu. Nah, alhamdulillah juga saat ini saya sudah menyelesaikan penulisan buku. Ini bagus buat teman-teman, jika tertarik ya monggo gitu, kalau enggak ya tidak masalah gitu, karena saya pengen sharing saja semua apa yang saya alami, apa yang saya ilmu, informasi apapun yang saya dapat gitu ya, saya kemas di dalam buku ini ya. Insya Allah bulan depan, insya Allah pertengahan bulan depan itu sudah bisa tersebar luas gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena saya mengupas tuntas apa itu, bagaimana kenapa kok kita pilih saham gitu ya. Saya mengupas tuntas itu, dan bagaimana sih kalau orang pemula itu untuk terjun di dalam dunia saham. Sampai saya juga mengulas ini yang menjadi poin penting bagi teman-teman yang tidak ditemukan di buku-buku lain mungkin kali ya. Kapan sih kita tuh harus beli dan kapan kita harus jual sahamnya, itu yang menjadi poin penting dalam buku saya yang saya catat ya. Itu insya Allah ini sudah masuk dalam percetakan, insya Allah bulan depan sudah bisa dinikmati oleh pembaca. Oke, itu sekedar informasi perkenalan dari saya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sesuai dengan materinya, perkenalan chart gitu ya. Perkenalan chart dan Yahoo Finance gitu. Yahoo Finance. Nah, sebenarnya teman-teman, ini sudah pada buka akun belum ya, Mas Nafis? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ya ada yang belum. Pakai iPod semua ya? Iya, Bu, pakai iPod. Oke. Diharapkan kan kemarin awal pertemuan dari pasar modal ini harus sudah
open akun ya, open akun semua gitu ya. Jadi teman-teman itu bukan hanya tahu tetapi bisa praktik gitu ya, praktik secara langsung. Oke, sebenarnya kalau kita sudah open akun dan lain sebagainya dan macam sekuritas itu kan banyak gitu ya. Tapi salah satu yang diikutkan di dalam FLAPI itu ya iPod gitu. Di dalam iPod sebenarnya itu sudah terpapang dengan jelas ya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi yang serba canggih gitu ya, semua itu sudah tertera gitu. Semua sudah ada di dalam aplikasi iPod. Dan kita juga misal kita nggak punya PC atau dan lain sebagainya, kita cukup punya HP, pakai HP kita sudah bisa mengakses ya kecanggihan-kecanggihan, settingan, bagaimana kita melihat chart, bagaimana kita melihat sisi dari fundamental perusahaan itu sudah tersedia semua saya rasa di iPod. Tapi nggak masalah, kita bisa belajar di akses yang lain, yaitu saya pengen perkenalkan dulu mengenai Yahoo Finance. Ya, jadi kalau Yahoo Finance itu tidak butuh yang namanya kita harus mendownload aplikasinya terkhusus, ya aplikasi khusus. Tapi kita cukup buka di Google, lalu klik Yahoo Finance gitu, kita langsung klik saja. Ini sudah muncul ya, Mas Nafis ya? Sudah, Bu. Oke, ya sudah. Jadi Yahoo Finance ini bisa dikatakan sebagai tempat serba-serbi informasi ya. Apapun informasi yang berkaitan finance baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Itu semua ada di sini ya. Semua ada di sini. Cuman bagi teman-teman yang masih awam atau masih pemula akan merasa sedikit kesusahan untuk mengakses ini karena apa? Banyak dari berita yang ditawarkan di dalam Yahoo Finance itu berkaitan dengan ekonomi luar negeri, gitu ya, ekonomi luar negeri. Di dalam negerinya itu sedikit, gitu. Jadi di sini bukan hanya memberikan informasi apa sih market Indonesia saja tidak, tetapi di luar negeri, Jordan gitu ada semua, gitu ya. Terus termasuk di sini juga bukan hanya sekedar akses saham, bukan hanya sekedar akses saham semata, tapi ada kripto, ada apalagi ya, forex, future finance, itu ada semua. Nah ini yang mungkin membuat teman-teman bingung gitu ya. Ya bagi kalangan sekarang yang dinamakan trading itu bisa dikatakan trading itu saham, belum tentu. Tapi kalau zaman sekarang, trading itu bukan saham semata. Ya, ini sekedar informasi saja. Sekarang banyak orang melakukan yang namanya trading kripto, binomo, dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya. Banyak banget. Cuman yang membedakan dengan saham apa? Yang membedakan dengan saham adalah di dalam marketnya, pasarnya itu berbeda. Kalau saham diawasi oleh OJK di bawah Bursa Efek Indonesia, tapi kalau currency, binomo, kripto itu tidak ya. Jadi itu beda market atau beda pasar. Ini yang menjadi poin penting buat teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengakses, untuk kita tahu, contoh ya, kita langsung klik aja. Kita harus tahu perusahaan apa yang pengen kita gali gitu ya. Contoh aja, kita pengen tahu BRIS. BRIS itu kodenya BRIS gitu ya. BRIS. Ya.
Kita pengen tahu bridge itu bagaimana sih? Ini kayaknya salah deh. Bridge. Saya yang lain ya. TLKM. TLKM itu Telkom. Nah, kita pilih TLKM karena ini tadi ya yang saya katakan. Di sini tuh sangat sensitif sama yang namanya informasi luar negeri juga. Jadi ini harus diperhatikan. Kita pilihnya yang equity Jakarta, gitu ya, equity Jakarta. Nah, kita pengen perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri saja. Nah, di dalam sini ya kita ada summary, ada chart, ada statistik, historical data, profil, financial, itu semua informasi-informasi terhadap perusahaan yang pengen kita ketahui ya. Seperti yang dikatakan Pak Wira tadi ya, sebelum kita melakukan investasi saham, kita itu harus tahu kita itu mau beli atau mau investasi pada perusahaan mana gitu ya. Harus tahu terlebih dahulu yang kita tuju. Ya, contoh bentuk dalam chart itu bentuknya seperti ini. Chart ya emang bentuknya seperti ini ya, bentuknya grafik. Dan sifatnya grafik itu fluktuatif gitu ya. Kalau grafiknya yang stabil, cuma datar-datar aja, itu bagi investor tidak menarik gitu. Tidak menarik karena tidak ada pergerakan yang berarti gitu ya. Jadi karena yang diinginkan investor adalah pergerakan harga yang stabil cenderung naik gitu ya, stabil cenderung naik gitu. Nah, kalau datar-datar saja itu tidak membuat ketertarikan investor untuk masuk. Karena yang dipinginkan orang investor itu ya pertama keuntungannya apa sih kita main saham ya, main saham keuntungannya yang pertama adalah kita pengen namanya capital gain. Apa itu capital gain? Adalah selisih harga jual harga beli dan harga jual, di mana harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan harga beli. Nah, dari selisih itu kan kita mendapatkan yang namanya keuntungan seperti itu. Itu yang namanya capital gain. Yang kedua, yang dipinginkan apa? Yang dipinginkan adalah dividen. Nah, dividen itu dibagikan rata-rata umumnya perusahaan membagikan dalam kategori 1 tahun sekali dalam pembagian dividen, gitu ya, pembagian dividen. Dan dividen itu dibagikan setelah terjadinya terus dilakukan RUPS pada perusahaan-perusahaan masing-masing. Ini nanti saya kenalkan di chart Nexus ya untuk chartnya. Terus, nah ini conversation biasa statistik. Nah, statistik isinya apa? Ya, statistik isinya informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan ini. Berapa price book value-nya? Ini yang kemarin sudah disampaikan apa namanya? Pada analisis fundamental ya, fundamental sudah ya kemarin Mas Nafis sebelumnya. Fundamentalnya sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, saya harap sih teman-teman tahu gitu ya. Bagaimana ROE yang dihasilkan oleh Telkom, terus revenue, terus yang penting sama net income-nya, itu semua sudah tertera di sini ya. Semua sudah ada di sini. Ya, perusahaan apapun ada ya. Terus profil perusahaan juga ada. Historical data. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, historical data. Pada hari kemarin, ya, bursa itu kan selalu buka dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Senin sampai Jumat. Nah, di Senin sampai Jumat itu
setiap harinya itu ada yang namanya harga open atau harga pembukaan. Harga pembukaan kapan? Yaitu ketika jam 9 pagi. Ya. Contoh, pada hari ini 19 Oktober, Telkom dibuka dengan harga 3.750. Ya, 3.750. Dan hari ini juga harga tertingginya itu 3.800. 3.800, harga terendahnya 3.720. Nah, harga penutupan di sesi pertama, jadi ada sesi pertama dan sesi kedua ya. Sesi pertama tutup tadi jam 11.30, sesi kedua nanti tutup sekitar jam 15.30 kayaknya, 15.30. Nah, sesi pertama ditutup dengan harga 3.730. Harga ini itu tertera adalah harga satu lembar saham saja. Satu lembar saham saja ya. Sedangkan kita minim beli itu 100 lembar. Berapa kalau kita beli satu lot? Satuan di dalam pembelian saham itu lot namanya ya. Berapa kalau kita beli satu lot di harga penutupannya? Ya, kira-kira berapa? Uang yang kita butuhkan harus berapa? Kalau satu lembarnya 3.730. Ayo, berapa? Kalau satu lembarnya 3.730, berarti kita butuh uang berapa kalau kita beli satu lot? 373.000. Iya, 373.000 ya. Berarti ketika kita pengen investasi pada Telkom, itu kita butuh uang sebesar 373.000 ya. 373.000. Tentu ini belum adanya yang namanya fee, sedangkan setiap kita melakukan transaksi itu adanya fee yang diberikan kepada pihak sekuritas. Nah, besaran fee berapa? Itu berbeda-beda ya. iPod kayaknya kalau beli itu 0,25 kalau nggak salah, 0,025%. 0,025% dari 373.000. Ya, itu fee yang diberikan. Begitu juga ketika kita jual, itu juga dikenakan fee. Fee-nya kalau nggak salah iPod 0,028 kalau nggak salah ya, 0,028. Nanti ketika kita jual, kita harus bayar fee segitu juga. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, ini ada data rekapan data dari hari-hari yang lalu sampai hari ini juga ada gitu. Nah, ini sebagai patokan buat kita. Kira-kira seperti yang dikatakan Pak Wira. Jadi di dalam saham itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan sama sekali ya. Karena tawar-menawarnya itu ada gitu. Tawar-menawarnya ada. Boleh nggak kalau kita mau beli di harga 3.720? Boleh saja. Tapi kalau nanti ketika ada yang jual di harga segitu juga, nanti kita bisa dapat di harga 3.720. Karena dalam tiap harian itu pergerakannya selalu fluktuatif. Hilang ya. Mohon maaf Bu, ini kepencet share screen-nya. Iya, bentar, saya share lagi. Baik Bu. Ini saya sampai jam berapa, Mas? Sampai 2:30 Bu. 2:30. Maksimalnya 2:30 nanti. Oh iya, berarti masih ada sampai jam 2, nanti setengah jam buat sesi tanya jawab ya. Baik Bu. Oke, terus kita pengen tahu sih
di dalam finance itu apa, ada apa gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah punya aplikasi iPod, itu sudah ada gitu ya. Sudah ada akses ini semua. Jadi nggak perlu untuk lihat di sini gitu. Semua udah ada. Sekarang semua serba canggih. Jadi apapun sudah ada informasinya itu udah ada. Nah, ini dari sisi fundamental ya. Fundamental perusahaan. Mungkin teman-teman kemarin sudah dikasih tahu ya bagaimana memilih perusahaan yang bagus dari sisi fundamentalnya itu seperti apa, itu sudah saya rasa sudah tahu bagaimana harus EPS yang dihasilkan itu harus berapa gitu ya, income-nya itu apakah yang stabil atau yang naik terus gitu. Ini informasinya sudah ada. Ya, ini analisis ya, analisis dari tahun ke tahun gitu ya. Di mana earning-nya dari setiap tahun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan gitu ya. Mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penurunan juga. EPS-nya, growth-nya. Nah, ini sebagai dasaran teman-teman untuk sebelum membeli, untuk tahu ya perusahaan ini tuh bagus atau tidak. Nah, kita juga harus tahu kapan sih waktu yang cocok untuk beli. Hari ini, saya ingin bercerita, hari ini IHSG tergolong pada lemah ya, lemah, mengalami penurunan sekitar hampir 1% kayaknya. Turun drastis daripada hari kemarin ya, hampir 0,5% ya, turun sebesar 0,5%. Di hari kemarin atau hari Jumat itu IHSG menyentuh harga tertinggi selama masa pandemi 2 tahunan terakhir ini ya, menyentuh di level harga 6.630 sekian gitu ya. Itu tinggi banget. Oh iya, tinggi banget. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan apa? Namanya aksi taking profit gitu ya. Jadi banyak dari teman-teman investor itu melakukan taking profit pada hari-hari kemarin gitu ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan yang namanya return atau keuntungan yang dihasilkan gitu. Oke, saya rasa cukup di Yahoo Finance. Saya pengen ke chart Nexus ya, buat tahu teman-teman bagaimana sih chart Nexus itu isinya apa? Isinya chart Nexus itu ya, kalau ini perlu download dulu sih, perlu download, perlu registrasi gitu ya, teman-teman semua. Nah, di sini juga bukan hanya ada chart di dalam Indonesia semata ya, Indonesia saja bukan, tapi banyak banget. Kita klik pada stock listing. Nah, di sini ada pilihan. Ini ada pasarnya, ada pasar Amerika ya. Amerika itu punya pasarnya 3, ada AMEX, Nasdaq, NYSE, dan lain sebagainya. Ini ada pasar-pasar luar negeri juga. Nah, berhubung kita cakupannya Indonesia, cukup ya Indonesia, namanya CSX. Nah, kita klik pada CSX. Nah, muncullah stok. Ya. Di sini ada stok, indicate, top volume, Jane Loser. Ini maksudnya banyak yang dibeli pada tanggal 18 Oktober. Ini banyak yang dijual. Ini volume perdagangan yang terbesar sama terendah gitu ya. Itu ada semua. Kita kalau indicates ya bisa. Nah, indicates itu
indeks ya. Indeks. Nah, kita harus tahu indeks. Ada apa aja sih indeks di dalam IDX itu ya, atau pasar modal ya. Yang paling terkenal itu kalau di sini namanya composite, kalau kita kenal itu namanya IHSG gitu ya. Nggak muncul. Indeks yang paling terkenal itu IHSG. Kok nggak muncul ya? Oh, harus diklik, di enter ternyata. Jadi ketika klik langsung di enter ya. Kalau nggak di enter nggak muncul. Nah, ini yang saya katakan. Di sini bisa diatur waktunya ya. Jadi kita biar ingin tahu lebih jarak waktunya itu lebih panjang. Nah, saya katakan tadi ya, IHSG di akhir-akhir kemarin itu adalah IHSG tertinggi selama 2 tahun terakhir. Ya, mulai tahun 2020 sampai 2021. Dia menyentuh level di 6.640 loh. 6.644. Itu tertinggi banget, ya. Padahal tertinggi sebelumnya itu ada di sini. Di sini dianggap berapa? 6.474. Itu pada 2001, Januari 2021. Ya, itu. Biasanya emang sering terjadi peningkatan ketika di akhir tahun. Di akhir tahun mulai seperti kayak ini ya. Oktober, November, Desember, Januari. Januari adalah titik puncaknya. Biasanya seperti itu. Desember ke Januari itu titik puncak IHSG berada di atas angin gitu ya. Ya, IHSG berada di atas angin. Nah, IHSG itu sebenarnya cerminan dari apa? IHSG itu cerminan dari indeks harga gabungan. Isinya adalah harga-harga gabungan ya dari saham-saham yang ada di bursa efek gitu ya. Bursa efek. Nah, selain IHSG ada apa aja sih? Ada yang terkenal lagi LQ45. LQ45 itu kategori indeks yang isinya perusahaan-perusahaan yang liquid. Biasanya adalah perusahaan-perusahaan blue chip ya. Orang-orang mengatakan perusahaan-perusahaan blue chip. Contohnya apa sih perusahaan-perusahaan blue chip? Ya BCA, BNI, Antam, Pegas, gitu-gitu itu masuk kepada perusahaan blue chip. Ini yang menggerakkan indeks dari LQ45. Liquid gitu ya. Ada juga yang Islam atau syariah. Golongannya pada JII, Jakarta Islamic Index. Ya. Di sini adalah terdiri dari perusahaan-perusahaan yang basicnya syariah, yang seperti dikatakan Pak Wira tadi ya. Jadi pasarnya itu sama, yang membedakan adalah produk yang dijual itu dia berbasis syariah atau tidak ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu tergolong pada syariah atau tidak. Nah, golongannya apa? Tadi ya, dari 3 tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wira. Nah, ini terdiri dari 30 perusahaan, 30 perusahaan. Nah, ini indeks dari Jakarta Islamic Index. Ini golongan syariah semua ya. Setelah kita mengenal indeksnya, kita pengen tahu dong grafik dari stok atau perusahaan. Kita pengen perusahaan apa ya? Ada semua ya. Ini kita bisa ganti A, B, C, D, E, F, G. Yang menarik apa ya? Ya. Yang menarik Unilever. Kenapa saya katakan menarik? Unilever perusahaan yang bergerak di dalam daily care atau customer good gitu ya, customer good. Nah, dia itu kena bullying ya. Kalau di dalam saham itu
kena bullying katanya. Kenapa? Karena semenjak adanya corona di tahun 2020, ya di sini tepatnya, ya puncaknya itu di sini itu bulan Mei 2020, ya 2020 dia mencapai titik puncak, ya, di harga 8.700. Cari harganya di mana sih Bu? Ini loh, kita kan cuman lihat sini, ini di sebelah kanan ada tertera itu 8.700. Nah, di harga segitu dia mencapai titik puncak. Nah, setelah menyentuh harga itu sampai akhir bulan kemarin, dia selalu mengalami penurunan yang sangat drastis, ya. Mengalami penurunan yang sangat drastis. Loh, kenapa kok mengalami penurunan sangat drastis? Apakah perusahaan Unilever itu nggak bagus gitu ya? Oh tidak begitu, ya. Jadi perusahaan Unilever bagus nggak sih dari sisi fundamental? Oke, kalau kita lihat dari sisi fundamental, bagus-bagus saja. Mungkin kalau dilihat dari harganya sudah terlampau mahal, ya, sudah terlampau mahal. Nah, ini mungkin aksi dari kemahalan Unilever, ya, yang harganya sudah terlampau mahal, sehingga dia mengalami penurunan. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat, kita perpanjang lagi ya, panjang, ya, panjang lagi, itu dalam kategori yang namanya downtrend, ya. Kalau orang mengatakan ini dalam kategori downtrend. Nah, jadi bisa dikatakan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2018, si Unilever itu mengalami grafik yang namanya uptrend. Tapi kalau di tahun 2000 kita ganti aja. Di sini kan ini dalam sisi daily ya, daily atau chart harian. Jadi chart itu dibedakan menjadi 3. Chart daily chart. Di sini untuk menggantinya di sini ya. Daily chart, weekly itu kan, sama monthly itu bulanan. Nah, kita lihat di sini saja. Biar kita tahu. Nah, jadi pergerakan grafik dari Unilever ya mengatakan kalau di 2018 itu selalu meningkat ya, 2018 meningkat dan mengalami penurunan. Nah, titik baliknya saya ganti ke weekly saja. Titik baliknya terjadi pada kemarin. Dia terjadi yang namanya breakout di sini. Jadi namanya breakout ya. Nah, ini sudah ada titik pencerahan. Sedikit titik pencerahan bagi Unilever untuk melakukan reversal atau perubahan dari harga sahamnya. Naik ya harga sahamnya. Sekarang harga sahamnya sudah kembali normal ke angka 5.241 gitu ya. Jadi diharapkan nanti perusahaan ini harga saham ini selalu meningkat. Nah, ini dari pergerakan harga saham Unilever. Terus yang menarik juga mohon maaf sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Ada telepon sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ya. Sebenarnya
pasti ada tanda tanya bagi teman-teman semua ya. Bu, maksudnya ada garis-garis ini apa? Garis-garis ini apa? Terus ini tuh apa? Tandanya ini tuh apa? Gitu ya. Ini semua berawal dari sini. Namanya indikator. Jadi untuk kita melihat grafik itu menjadi kita bisa menafsirkan, itu harus adanya yang namanya indikator. Ini ada beberapa indikator yang sudah saya checklist. Coba saya hilangkan. Nah, grafik pure ya, chart pure itu rupanya wujudnya gini. Nah, kalau gini kita masih kebingungan gitu ya. Nah, grafik di dalam chart itu ada beberapa tipe. Ada histogram, ada line chart, sama ini namanya candlestick. Ya, bentuk dari candlestick ya seperti ini. Kalau histogram bukan seperti ini. Line itu cuma garis saja, Nah, untuk tahu kita bisa menganalisis sebuah grafik, itu perlu yang dinamakan dengan indikator. Nah, indikatornya apa saja? Banyak indikator di sini ya. Mulai dari accumulation, average, terus MACD ada semua ya. Terus parabolik itu ada semua. Nah, ini mempunyai sisi keuntungan masing-masing gitu ya. Jadi tidak bisa semua indikator ini kita aktifkan, itu tidak bisa. Tapi kita perlu beberapa saja. Contoh yang paling sering digunakan adalah moving average, MA. Ya. MA atau moving average. Garis moving average itu menandakan, saya ganti perusahaan saja ya. Saya ganti, ada yang request pengen perusahaan apa? Antam, Bu. Antam, oke. Antam. Aneka Tambang. Oke, ini ya. Ini chart daily dari Aneka Tambang. Saya pengen moving average 20, 50 sama 100 cukup ya. Cukup di sini. Terus saya pengen volume, dia tahu volume perdagangannya. Oke. Cukup. Kita lihat ya. Antam pada hari ini meningkat ya. Meningkat dia tertinggi 2.567 ya. Hari-hari kemarin itu 2.474. Ya, 2.744. Nah, hari ini ternyata terjadi peningkatan. Di sini kalau kita lihat ada terjadinya gap sedikit ya, gap harga. Ini tidak ada perdagangan sama sekali di range harga sekian, di harga berapa ini? Ya, sekitar 2.491 sampai 2.464 itu enggak ada pembelian. Nah, kita lihat volume perdagangannya. Jadi begini teman-teman, kalau warnanya putih itu menandakan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan hari kemarin. Ya, chartnya ini kan warnanya putih. Kalau warnanya hitam gini, keblok hitam, itu harga terjadinya penurunan harga dibandingkan dengan hari kemarin. Seperti itu. Dia ada penurunan harga. Nah, ini yang membedakan warna dari sisi warna. Terus kita lihat dari volume. Volume juga demikian. Kalau volumenya volumenya yang hijau itu juga adanya perdagangan volumenya meningkat ya. Meningkat dibandingkan dengan hari kemarin, hari sebelumnya. Kalau volumenya merah itu menandakan penurunan perdagangan volume dibandingkan dengan hari kemarin. Pokoknya patokannya adalah hari kemarin, gitu ya, hari sebelumnya.
Jadi hitam itu adanya penurunan harga, kalau putih adanya peningkatan harga, seperti itu. Ya. Terus kita lihat di sini, oh ternyata Antam pada hari ini 3 hari berturut-turut itu mengalami peningkatan. Nah, ini sudah menyentuh, kalau kita besok ya, kita besok belajar mengenai resisten, ya resisten sama support dan resisten nanti saya pelajari. Ini sudah mencapai support, titik support ya, titik resisten, sorry. Ini sudah mencapai titik resisten. Nanti kalau dia kita lihat besok hari apa? Oh, libur besok. Berarti hari Kamis, kita lihat hari Kamis, kalau dia tembus dari resisten, berarti masih akan ada peningkatan. Tapi kalau tidak ada tembus resisten, berarti akan mantul ke bawah, gitu. Justru akan mantul ke bawah seperti itu. Ya, ini kalau dari sisi Antam. Ini untuk analisis saya secara short term ya, short term atau waktu singkat, waktu pendek, secara waktu pendek. Karena ini sudah mencapai titik resistennya. Tuh. Kalau untuk daily-nya, kalau untuk menengahnya, jarak menengah, weekly-nya, weekly-nya masih di area sideways aja ya, masih di area sideways aja. Jadi kalau ada pergerakan meningkat juga nggak akan meningkat drastis banget gitu ya. Tapi masih tergolong uptrend. Kalau untuk jangka panjang masih oke gitu. Masih oke saja untuk Antam. Terus ini berkaitan dengan indikator yang bisa kita gunakan gitu. Ternyata di sini di chart Nexus itu kita bisa lihat yang namanya, gimana ya guysnya? Kita bisa mengakumulasikan dengan apa? Dengan kalkulator. Di sini ternyata sudah ada kalkulatornya. Jadi anggapan teman-teman di sini ada tools ya, tools sama kalkulator. Ini kalkulator fotografi. Ada kalkulator. Bentar. Nah, jadi kita harus perkirakan. Sebelum kita membeli saham, ya, usahakan kita harus tahu yang namanya plan. Kita punya perencanaan. Ya. Kita beli di harga berapa? Contoh, kita beli di harga 2.400 lah katakanlah. 2.400. Oh, sini. Sorry. Kalkulatornya di sini. Kita short saja ya. 2.400. Stop loss itu ketika prediksi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada ketika nanti kita sudah beli masuk, tapi kenyataannya dalam pasar itu justru turun gitu, harganya justru turun. Kita harus siap-siap. Kita stop loss pada 2.300. Nah, kita mau taking profit di mana? Taking profit anggaplah saja pada 2.480 misalnya. Ini misal. Kita calculate. Stop loss-nya kebesaran. Dari 2.360. Oh. Nah, di sini ada perhitungannya, ya, ada perhitungannya. Kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 80, ya, 80, ya, mendapatkan keuntungan 80. Risk-nya adalah 50 dengan rasio perbandingan antara risk dan reward-nya sekitar 1,6%.
1,6% ya. Ketika kita pengen risk dan reward-nya berapa, itu disesuaikan. Tapi saya rasa kalau teman-teman masih baru ataupun teman-teman bisa dikatakan trading dalam waktu singkat, ya harus realistis ya. Jangan pengennya yang tinggi banget. Kalau tinggi itu namanya investing ya. Investing di mana strategi yang digunakan ketika investasi dan trading itu berbeda gitu. Investasi dan trading itu berbeda untuk strateginya. Jadi ini rasionya sekitar 1,6. Nah, saya rasa cukup kalau 1,6 dalam hitungan harian itu cukup. Wah, dikit dong Bu keuntungannya. Ya, begitu. Kalau namanya trading, keuntungannya ya sedikit-sedikit asalkan dia istiqomah tiap hari itu ada terus ya, 2%, 3%, 4% tiap hari ada. Tapi kalau kita sudah mindset-nya menjadi investor gitu ya, jangkanya panjang, itu butuh waktu bulanan ya, 1 bulan 2 bulan untuk hold beberapa perusahaan sehingga keuntungannya itu bisa maksimal ya, setidaknya 10%, 50% gitu ya, seperti itu. Ya, contoh saja kemarin saya baru lepas BNI saya lepas di, sebentar saya lupa. Ya, saya lepas di keuntungan 46%. 46% itu lumayan, 46%. Tapi kan butuh waktunya, jangkanya panjang banget. Ya, jangka panjang banget, dan kita harus tahu posisi yang tepat ketika kita beli untuk investing juga harus kita pertimbangkan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan chart pada chart Nexus sama Yahoo Finance. Begitu Mas Nafis? Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nelly Amalia SMM atas pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi pada siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaannya. Juga bisa on mic ya teman-teman. Monggo yang ingin bertanya. Langsung on mic aja juga boleh. Ini ada berapa kelas, Mas Nafis? Ada 10, Bu. 10 kelas. 10 kelas. Berarti langsung jadi satu ya? Iya, Bu. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Bu. Oke. Baik, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Mas. Silakan, Mas. Baik, pertanyaan saya pertama, saya Muhammad Abdul Aziz dari MBS 3C. Pertanyaannya adalah analisis apa saja yang Ibu gunakan dalam sebelum membeli saham, dalam memutuskan. Oke. Jadi mungkin langsung dijawab ya, Bu. Jadi ini pertanyaan, analisa apa saja yang Ibu gunakan sebelum membeli saham? Baik, monggo Bu. Oke, analisis pada dasarnya siapa tadi namanya, Mas Abdul Aziz. Abdul Aziz, oke Mas. Makasih ya pertanyaannya Mas Abdul Aziz. Jadi pada dasarnya analisis yang digunakan itu yang pertama ada analisis fundamental, yang kedua ada analisis teknikal. Kalau fundamental itu berkaitan dengan perusahaannya, bagus tidaknya perusahaan itu, laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah analisis teknikal. Ya, analisis teknikal itu lihat pada chartnya, pada grafiknya gitu. Nah, analisis yang saya gunakan yang mana gitu ya. Jadi saya lihat dulu nih. Saya lihat dulu perusahaannya
dan saya pengen seperti apa. Gitu ya. Saya pengen trading atau invest, gitu ya. Kalau invest, saya lebih memikirkan menonjolkan kepada analisis fundamentalnya perusahaan-perusahaan yang bagus, gitu ya. Karena saya pengen save dalam kurun waktu yang panjang, gitu. Nah, investing juga kita juga harus tahu grafik yang tepat, titik yang tepat harga kita untuk save hold long term itu yang seperti apa, gitu ya. Harus posisinya yang ada di bawah dan lain sebagainya, ada kemungkinan untuk meningkatnya lumayan drastis gitu. Tapi kalau untuk trading ya, untuk trading kita tidak begitu tidak begitu memikirkan yang namanya analisis fundamental. Oke, perusahaan yang ya pokoknya yang perusahaan-perusahaan saya lebih suka perusahaan-perusahaan yang second liner sama yang blue chip gitu ya. Biasanya kalau trading itu lebih ke second liner. Second liner saya lebih suka. Nah, ketutup ya. Saya ambil contoh. Saya kemarin 2 minggu yang lalu kayaknya. 2 minggu yang lalu. Sebentar, saya tuh lebih hafalnya kode emitennya. Kalau enggak kode emiten, dia perusahaan nama panjangnya apa? Saya beli ini, Medco. Nah, Medco Energi. Nah, kita lihat Medco Energi dalam daily, saya pengen save hold dalam waktu tempo mungkin akhir tahun nanti saya baru lepas gitu ya. Nah, saya beli di area sini sekitaran 500 sekian ya. 500 sekian. Nah, ini saya jujur tidak melakukan analisis banyak di dalam fundamentalnya karena saya pengen hold cuman beberapa bulan saja ya, nggak begitu lama. Ternyata saya respect dengan grafiknya. Oh, grafiknya bagus nih gitu ya. Untuk posisi saya beli ya. Saya beli di sekitaran segini, di sekitaran 500 berapa ya? 515. Jadi sekitaran segini ya. Saya di sini, posisi belinya di sini. Nah, 515. Nah, saya beli di sini, sekarang harganya udah 625. Itu saya baru hold sekitaran September, Oktober, baru hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan itu saya hold sudah sekitaran 20%, sudah 20%. Nah, ini masih ada kategori grafiknya kemungkinan masih naik terus ya, karena ingat grafik itu sifatnya fluktuatif ya, fluktuatif. Ada kenaikan ya, mencapai titik puncak pasti akan ada turun. Ya. Turun pun ada titik puncaknya ya. Di sini titik puncaknya, ada perbalikan arah. Nah, ketika ini turunnya drastis, bukan pasti, maksudnya ada kemungkinan naiknya pun akan rally gitu ya, rally akan naik tajam gitu ya. Nah, makanya saya memberi kesempatan, saya ada kesempatan di sini, masuk di sini. Nah, kemungkinan ini perkiraan saya bisa mencapai di sini, bahkan bisa mencapai di sini 7.500 itu di sekitaran nanti akhir tahun Desember. Kalau tidak pun nanti sampai sini aja sudah lumayan itu, sudah 30% dapat ya.
30% dapat. Nah, jadi yang dilihat juga dari sisi fundamentalnya iya, grafiknya juga iya. Posisi kita beli pas atau tidaknya, seperti itu. Jadi, nah, indikator-indikator dari teknikal yang harus digunakan juga ada beberapa. Contohnya seperti ini, volume sama moving average. Kalau moving average, garis moving average berada di bawah chart, itu menandakan dia chartnya uptrend. Kalau garis moving average berada di atas chart, dia menandakan chartnya itu downtrend, seperti itu. Itu analisis yang saya gunakan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau Iya. bisa saya simpulkan berarti Ibu membeli saham dengan melihat posisi harga saat itu apakah di support atau resisten begitu ya, Bu? Iya, itu kalau saya mending itu. Paling posisi itu menentukan nasib chartnya. Jadi posisi harga masuk itu menentukan kita nanti kemana gitu ya. Apakah posisi pokoknya menentukan lah. Ketika harga ada kesempatan ketika harganya masih di bawah, terus untuk kita hold beberapa bulan, ya cukup lumayan. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Abdul Aziz. Terus ke teman-teman yang lain, apakah ada yang ini ditanyakan, bisa on mic atau di kolom chat Zoom? Silahkan jika ada pertanyaan. Monggo. Saya izin bertanya. Monggo. Silakan. Langsung saja boleh. Perkenalkan, nama saya Tia Listiani dari kelas MBS 3E. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu mengenai saham WMII prospek ke depannya dan mengenai teknikalnya gitu. WIIM. WIM ya. Bismillah itu bukan sih. Bismillah ya. Ya, Bismillah. Oke. Jadi begini, ya semua kan pilihan ya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Wira tadi, ada yang cenderung orang yang syariah banget, ada yang cenderung oke lah bebas, yang penting kita cuan gitu, boleh-boleh saja. Nggak masalah, itu adalah pilihan gitu ya teman-teman, pilihan. Jadi Wismilak ini rokok dari salah satu produknya rokok. Ya, emang produknya rokok ya. Oke, kalau Wismilak kecenderungannya kalau dari sisi grafiknya dari mau reversal sedikit terkasih di mana di sini, di sini ya, di sini ada perpotongan, ada yang namanya golden cross. Kalau perpotongan ini namanya golden cross ya. Golden cross ini ada indikasi mau reversal mau perbaikan arah, tapi kalau saya sendiri lebih baik nunggu dia breakout dari sini 560. Kalau breakout dari 560
bolehlah kita masuk gitu ya. Tapi kalau belum breakout dari 560 belum berani masuk saya, karena ini nggak tahu akumulasinya di sini tuh masih panjang atau akan sebentar gitu akumulasinya di sini gitu. Jadi kan bisa saja dia set wish di sininya panjang gitu. Tapi bisa saja kalau udah breakout berarti menandakan akan insya Allah akan naik gitu, karena sini sudah terjadi golden cross-nya seperti itu. Begitu Mbak Titi, apa ada feedback? Baik, enggak. Sudah jelas, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Punya Wim dah. Baik, mungkin yang lain jika ada pertanyaan, teman-teman yang lain mungkin. Jika ada pertanyaan bisa di kolom chat, kalau mungkin malu-malu on mic atau bisa on mic juga boleh. Silakan jika ingin bertanya. Kelas ya. Assalamualaikum, mau izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam, silakan. Mau izin bertanya, misalkan kita open posisi. Namanya siapa dulu? Namanya Mas Hasan, Bu. Mas Hasan, oke. Kelas mana Mas Hasan? Hadir, Bu, hadir. Dari kelas mana Mas Hasan? Dari kelas MBS 3I. Oh, 3E. Oke, silakan. Mau izin bertanya mengenai itu loh. Misalkan kita open posisi ya, jangka panjang atau berapa tahun, 3 atau 3 bulan. Nah, setelah itu 3 tahun apa 3 bulan? ya sekitar, maksudnya jangka panjang, Bu, jangka panjang. Jangka panjang berarti tahunan ya? Tahunan misalkan. Yeah. Sudah mengalami profit, apakah boleh di pertengahan jalan itu kita ngambil profit itu? Boleh banget. Boleh, terus kita kan open posisi lagi gitu atau Iya, gimana? boleh banget.
ketika kita sudah memenuhi target dari profit kita, kan semua tergantung pada diri kita ya, pengennya gimana gitu ya. Saya pengen profitnya 100% gitu. Nah, itu kan juga susah, harus cari perusahaan yang benar-benar emang posisinya di bawah dan dia mau naik gitu ya. Ada aktualisasi dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, itu kan jarang gitu ya, jarang dilakukan. Mungkin kalau kita lihat perusahaan-perusahaan apa sih yang tergolong masih diskon gitu ya. Mungkin MNC itu masih MNC, terus ICBP itu juga masih, ICBP INDF kayaknya itu masih juga. Itu masih buat jangka setengah tahun ataupun sampai 1 tahun pun masih ada potensi untuk melaju ke sana gitu ya, meraup keuntungan yang lumayan. Nah, apakah ketika kita di tengah-tengah boleh nggak kita taking profit? Boleh saja. Ketika belinya nggak 1 lot, ketika belinya beberapa lot, kita bisa jual sebagian dari yang kita punya, untuk merealisasikan profit yang kita dapat gitu. Tapi kalau kita hold juga ya nggak masalah gitu. Jadi itu pilihan dari pribadi masing-masing gitu. Boleh saja kita merealisasikan keuntungan kita. Boleh juga kita masih mengholdnya sampai nanti sekiranya udah cukup gitu profitnya, boleh juga ketika kita sudah lakukan realisasi taking profit, kita ganti ke perusahaan lain gitu ya. Boleh saja kita cari lagi perusahaan yang harganya masih di bawah, apa ya kira-kira, nanti kita bisa meraup untung lagi seperti itu. Jadi pesan saya sih jangan terlena sama satu perusahaan ya, jangan terlalu mencintai satu perusahaan saja, gitu. Karena seperti pembelajaran yang kita dapat di drakor Squid Game ya, Squid Game, siapa yang sudah nonton, yang mengatakan jangan taruh telur di dalam satu keranjang gitu ya, jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Itu maksudnya bagaimana? Kalau kita realisasikan pada saham, itu saham mengajarkan adanya strategi diversifikasi. Apa itu strategi diversifikasi? Yaitu melakukan pembelian saham di berbagai perusahaan. Ya, itu untuk meminimalisir resiko yang dihadapi ketika kita terjadi cut loss, stop loss dan lain sebagainya, ataupun dari perusahaan sendiri. Itu kan aset yang kita miliki bisa tersave gitu, tidak terjerumus dalam satu tempat semata gitu. Itu ya. Itu tadi ya Mas Hasan, apa ada feedback? Baik, Bu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Ini saya bacakan. Saya Nur Khomariah dari kelas MBS 3E, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai prospek saham KRAS? Apakah sudah ada tanda-tanda reversal? KRAS, Krakatau Steel. Kita lihat di Krakatau Steel secara daily. Saya mau inilah weekly saja ya. Nah, apakah sudah ada tanda-tanda? Kalau di weekly belum ada, dia masih sideways saja, gitu ya. Secara weekly, kalau daily-nya, apakah ini bisa membentuk
Tidak bisa ternyata. Bisa bentuk flag, nggak bisa. Kalau dari sisi apa namanya, hariannya di sini masih harga 500 ya, 500. Ini masih terjadi akumulasi juga, jadi belum terkonfirmasi secara utuh sih dia akan meningkat atau enggak, karena ini belum tahu dia sideways-nya akan sampai mana gitu ya. Istilahnya belum terkonfirmasi secara jelas dia mau naik atau tidak ya. Walaupun ini sudah masa-masa akumulasi sih seperti itu. Cuman kalau saya pribadi kok bisa dilihat ya kerasnya itu fundamental seperti apa. Itu saja sih. Baik, itu tadi Mbak Nur Komariah, apa ada feedback? Udah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Punya apa mau masuk keras? Mbak Nurul udah punya apa mau beli keras? Oh ya, sedang memantau Bu ini. Oh, sedang memantau. Oke. Mbak Nur sedang memantau ya. Ya perlu diwaspadai juga sih. Keras itu biasanya masih perdagangannya kan masih labil, jadi tidak terpantau stabil gitu ya dari dalam volume perdagangannya. Jadi hati-hati, kadang tergoreng gitu ya. Kadang tergoreng jadi itu gimana ya? Ya perlu spot jantung yang lebih hati-hati gitu. Kalau keras lah ya. Baik, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Ya, monggo, Mas. Saya Ahmad Zaini dari kelas MBS 3D. Untuk Ya, Mas Ahmad Zaini. untuk investasi jangka panjang mungkin lebih bagus trading saham. Tetapi untuk mencari profit harian memilih forex karena pergerakan lebih cair. Menurut Ibu lebih bagus saham atau forex dari segi modal dan resiko? Oke. Lebih bagus saham atau tuh Mas Nafis ketawa-ketawa itu, lebih bagus saham apa forex Mas Nafis? Kalau saya milih saham aja, Bu. Nah, kenapa milih saham? Gimana ya, mungkin saham itu pergerakannya itu loh, Bu. Nggak seperti forex. Oh iya, jadi sudah saya katakan tadi ya di awal, sekarang itu modelnya macam-macam. Yang terbaru apa? Robo apa itu ya? Saya tuh sampai heran. Aduh, orang pengen dapat uang instan kok ya. Gini-gini amat saya gitu. Sebentar, kemarin itu. Nah, robo trading. Nah, siapa yang tahu robo trading itu? Itu baru gencar-gencarnya ini, apalagi di ibu kota. Wah, di ibu kota paling pasti banyak yang ketipu, banyak yang terjerumus gitu. Oke, mungkin dia menawarkan. Kalau zaman dulu itu namanya MLM gitu ya. Tahu ya, multi level marketing gitu. Saya ini ibaratkan saja. Kalau zaman dulu kan belum ada kecanggihan teknologi yang secanggih sekarang.
Kalau saya zaman dulu di kuliah itu masih tergiur-giur yang namanya MLM. Oh, beli produk ini, nanti kalau menggait satu orang, downtrend orang, nanti akan dapat bonus, bla bla bla, bonusnya sekian, belum kita jualan produknya, nanti bonusnya bla bla bla, gitu ya. Nah, itu kan pilihan hidup, boleh saja kita ikut MLM. Nah, sekarang MLM itu juga canggih gitu ternyata. Nah, dengan hadirnya apa? Robot trading ini gitu. Saya juga heran gitu, pengen ketawa tapi gimana. Tapi ya ada saja gitu ya. Jadi robot trading itu bagaikan MLM, trading MLM gitu ya. Ya, pokoknya trading yang dikemas dengan sistem MLM yang dikemas dengan sistem trading seperti itulah, ibaratnya seperti itu. Nah, selain itu ada kalau yang gencar itu baru itu. Nah, robot trading itu ada orang yang ahli di bidang IT itu mampu menggerakkan trennya ini bisa diatur oleh dia gitu. Bisa diatur oleh dia. Nah, mesinnya pun itu ada, saya kemarin lihat di TikTok itu model berapa ratus juta itu bisa beli mesinnya, yaitu bentuknya PC, bentuknya ya komputer, terus USB gitu gede-gede gitu ya. Nah, itu untuk melakukan pergerakan grafik gitu. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya saham sama forex, sama kripto, binomo, dan lain sebagainya? Perbedaannya itu tadi, kalau kalau saham itu jelas, kejelasannya nyata. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wira ya, Pak Wira. Akadnya jelas, yang dijual belikan juga jelas, ya, karena menjual belikan apa? Kepemilikan saham gitu ya, yang dijual belikan adalah kepemilikannya. Akad juga jelas, produknya juga jelas gitu ya. Terus diawasi oleh OJK, MUI juga sudah memberikan fatwa, kehalalannya itu sudah ada. Tapi kalau forex, binomo, kripto ada tidak? Ada tidak, Mas Nafis? Dia dijawab Mas Nafis nih. Ada tidak? Enggak ada, tidak ada. Jadi kalau forex itu yang dijual apa sih? Yang diperdagangkan apa? Forex apa yang diperdagangkan? Mata uang. Kalau kita lihat mata uang, pengennya kan kalau salah satu mata uang kita lemah, rendah gitu ya, berarti kan terjadi krisis gitu ya, bisa dikatakan jadi krisis. Justru ketika terjadi krisis itu kan uang kita menjadi lipat ganda gitu ya. Keuntungan itu ada. Nah, apakah di dalam Islam itu mengajarkan menyengsarakan seseorang gitu kan tidak. Nah, kalau saham itu ya kita bareng-bareng, kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Oke, forex, kripto, binomo itu menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi ingat, high risk, high return. Ya, high risk, high return itu risiko itu sangat mengikuti dengan yang namanya return. Nah, fluktuasi dari siapa? Kripto, binomo itu jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam saham. Saham itu ada aturannya, dia bisa turun berapa persen dalam satu hari, itu ada aturannya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ada yang namanya suspend. Jadi perusahaan itu disuspend. Kalau meningkatnya juga terlampau drastis, itu pasti perusahaan kesuspend. Apa maksudnya kesuspend? Kesuspend berarti dia diperingatkan, diberhentikan sementara dari perdagangan. Nah, itu ada gitu. Tapi kalau binomo kripto kan nggak ada, forex pun nggak ada. Kata nanti kalau naiknya tinggi disuspend nggak ada, turunnya terlampau tinggi disuspend nggak ada. Jadi kejelasannya jauh lebih enak di dalam saham gitu. Jadi saya rasa kalau kita kuliah di FEBI, UIN juga ya,
harus tahu yang diperdagangkan apa, kejelasan yang diperdagangkan itu apa, itu sesuai dengan dianjurkan MUI apa tidak gitu. Siapa? Ustadz Yusuf Mansur aja mainnya main saham gitu ya. Gitu aja sih. Itu. Jadi kalau kita jangan terlampau tergiur keuntungan yang singkat, keuntungan yang cepat di waktu yang singkat itu. Jangan. Semua ada tekniknya, semua ada ilmunya. Begitu juga di dalam saham gitu ya. Begitu Mas Ahmad Zaini, apa ada feedback? Saham ya 100.000 kan udah dapat, bisa beli kan. Kayak beli keras ini juga bisa. Kan murah ya. Keras ini cuma 54.000. Pewon juga masih bisa. Murah kok. Itu ya Mas Ahmad Zaini, disarankan saham aja gitu. Mungkin itu saja untuk siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nelly Amalia SMM atas dijawab pertanyaannya tadi. Kemudian bagi peserta silahkan mengisi link pendataan OA dan juga absensi yang akan dibagikan di kolom chat Zoom dengan mengetik nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link absensi yang akan kami bagikan ya. Jangan lupa juga ya link pendataan OA ya teman-teman. Kemudian menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin teman-teman semua, demikianlah acara di pertemuan kelima yang membahas tentang pengenalan aplikasi Chart Nexus dan Yahoo Finance. Marilah kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nelly SCMM yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Nafis. Izin live dulu ya. Baik Bu, terima kasih Bu.